ketika dipanggil coach, saya langsung main, alhamdulillah. Terus ya kayak perasaan senang, bangga terus masuk gitu. Terus saat gol itu mungkin di luar nalar juga, Mas. Udah punya penghasilan sendiri dan tiap bulan alhamdulillah juga bisa ngasih orang tua. Ngasih orang tua ya. Nggak minta lagi. Rizky udah punya cewek kan? Tapi sampai sekarang yang namanya temen cewek banyak berarti ya Mas ya? Banyak, Mas. Oke, halo anak-anak. Ketemu lagi dengan channel Mirip Verdi, Muntah Mirip Pembeli Anak. Hello, what's up geng? Welcome to my channel. Sebelum nonton video ini jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, kali ini kita ngonten ngobrol santai sama anak muda lagi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Halo anak-anak, perkenalkan saya MD Syafisal. Salam kacong. Oke, siap. Oh, karena oke, Rizky ini salah satu pemain dari Madura United dan dia juga ya pemain timnas juga, timnas di U berapa? 20. U20. Masih belum, Mas. Masih seleksi. Tapi kemarin udah main kan di World Cup. Oke. Ya Mas, tolong dia Mas, yang kelas. Masuk. Oke, yang pertama nih, pertanyaannya. Kenapa bola? Karena suka dari kecil. Karena suka dari kecil. Oke. Kamu main bola itu dari sejak umur berapa? Kalau sejak masih kelas TK nih, Mas. Dari kelas TK ya? TK. Oh, berarti dari kecil udah hobi-hobi. Udah main-main bola di lingkungan halaman desa itu, Mas. Oke. Baru gabung di SSB itu masih kelas umur 6 tahun. 6 tahun. Kalau itu udah gabung SSB berarti ya, udah ya di umur 6 tahun. Berawal dari klub apa tuh pertama kali kamu main bola? Di SSB Putra Ngoro, Jombang. Jombang. Cinta. Itu sampai sekarang masih ada klubnya? Nggak ada. Udah nggak ada. Bubar. Udah bubar ya. Tapi teman-temanmu yang sampai sekarang masih main bola di SSB itu masih ada? Udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada semua? Pada kerja, udah beda jalannya sih. Berarti cuma tinggal kamu ya? Enggak. Oke, tapi istrinya nama itu menjadi awal mula kamu main bola kan? Oke. Rizky kan dikenal dengan pemain timnasnya nih. Ya. Oke. Bisa diceritakan nggak pertama kali masuk timnas seperti apa? Mungkin kemarin juga pernah cerita juga di akun Madura United kan. Nah, sekarang ada yang lebih mendalam nih tentang Rizky masuk di timnas itu seperti apa? Saya dari anak desa, Mas. Oke. Mungkin awalnya saya berkarir di 2013 itu awal. Saya pertama ikut SSB itu ikut turnamen lapangan kecil itu saya nggak pernah main, Mas. Cuma buat sorak. Itu selama 2014 selama 1 tahun saya cuma ikut nonton belum main. Terus saya lama-kelamaan kok pengen punya ambisi pengen main terus akhirnya main. Terus nggak berselang waktu terus dipindah ke Malang. Dipindah ke Malang? Ya, Malang itu 3 tahun. Pindah ke Malang tuh maksudnya? Pindah SSB itu. Oh, SSB, ya. Oke. Itu diambil di Malang, terus ada yang kayak ngelirik juga dari Blitar, terus pindah ke Blitar lagi sama sekolahnya, sekolah SMA di situ. SMA ya waktu itu ya? Oke. Sampai sekarang juga masih di Blitar. Di Blitar. Terus kalau perjalanan timnasnya mungkin seleksi awalnya juga di Blitar, Mas. Itu ada Jawa Timur dibagi, ada grup kayak Tulungagung, Kediri, Trenggalek itu jadiin satu, cuma diambil 15 orang. Di situ saya lolos, terus masuk tahap selanjutnya di Jawa Timur. Di situ udah banyak kayak pemain-pemain dan udah dilihat pelatih timnas juga, Mas. Dari situ cuma diambil 4 orang, Mas. Dari se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur 4 orang. Ya. Termasuk kamu berarti ya? Ya, alhamdulillah. Terus berselang 1 minggu itu ada panggilan ke TC Timnas seleksi tahap 1, masih ada tahap 1. Tahap 1, oke. Terus 1 minggunya lagi saya ikut yang tahap kedua 1 minggu di Jakarta. Terus alhamdulillah lolos lagi dan terus seleksi terus selama setengah tahun, Mas. Itu seleksi keluar masuknya, Mas. Itu persaingannya sangat ketat juga.
terus sampai finish di Piala AFF U16 juara 1 kemarin. Dan dari situ kamu bisa masuk timnas ya? Ya. Ketika kamu masuk timnas nih, sudah ada firasat atau ya udah tahu nih, atau seketika tiba-tiba masuk timnas nih, atau sebelumnya udah aku harus masuk timnas nih, atau gimana nih? Belum cuma baru masuk itu masih kayak ya ada perasaan senang, udah masuk dari sebanyak Jawa Timur, cuma 34 udah senang. Cuma kalau perasaan udah masuk timnas itu masih belum ada karena saingannya satu Indonesia Mas, baru masuk. Banyak sekali, 2 hari selang 2 hari ada yang keluar, ada yang masuk, 2 hari keluar, ada yang masuk. Alhamdulillah kok terus bertahan terus itu. Bisa bermain di Piala Dunia nih kemarin Cup ya. Itu sebuah kebanggaan atau menjadi tekanan bagi kamu, Riz? Kebanggaan sih Mas. Kebanggaan ya. Juga mimpi saya dari kecil. Dulu pas masih zaman TV itu bapak saya suka nonton Piala Dunia itu, saya ingin masuk TV gitu. Saya beranggapannya itu masuk TV, TV-nya saya pecahin Mas. Itu beneran Mas. Itu masih kecil kan ya? Masih kecil kan logis ya. Oke. Iya, jadi banggaan nih Mas buat saya pribadi dan orang tua. Kaget nggak ketika pas tahu kamu tuh bisa main, apalagi langsung inti nih kemarin waktu di World Cup? Seperti apa tuh perasaan orang tua waktu itu? Ya mungkin udah lumayan siap Mas ya, karena udah dari jauh-jauh udah dipersiapkan, semoga bisa starting di World Cup U17. Udah punya tujuan di situ. Lingkungan sekitarmu nih Riz, ketika tahu kamu pemain dari Piala Dunia kemarin, gimana tanggapan? Ya tetanggamu, keluargamu di sekitar seperti apa? Kalau kamu ngobrol sama orang tuamu tuh waktu di kampung? Kalau ada orang tua sih baik Mas ya. Banyak yang datang ke rumah juga kayak buat doain, support. Terus ada yang Pak RT, Pak RW itu kayak buka layar lebar. Nonton bareng gitu ya, nobar ya. Itu banyak yang support, yang doain juga Mas. Oke, keren. Oke, apakah sepak bola mengganggu pendidikanmu? Atau kebalikannya, menjadi penyemangat mungkin? Enggak sih Mas, kalau sepak bola ini udah melekat gitu Mas. Saya udah jatuh cinta karena udah terlalu jauh juga masuk ke bola, kalau setengah-setengah juga nanggung. Tapi yang pasti jangan meninggalkan pendidikan juga, tetap harus jalan. Pendidikan juga ini masih online. Online ya, berarti dari kapan nih kamu menjalankan pendidikan secara online, Chris? Dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA? Ya, sekarang kelas 3. Udah mulai ujian-ujian sekarang. Berarti kamu masih belum tahu sama teman-temanmu di kelas ya? Udah Mas, beberapa udah pernah kalau libur gitu. Kamu ketemu? Ya, ketemu boleh masuk. Oke. Sekarang udah kelas 3 SMA nih. Ya. Ada niatan mau lanjut kuliah nggak? Ada sih Mas. Ada ya? 50-50. 50-50. Karena tapi ini udah daftar. Udah daftar? Ya, di UNESA itu. UNESA ya? Surabaya berarti ya? Ya. Oke. Kemarin kamu sempat main nih di tim Madura United nih. Kamu debut pertama kali baru berapa menit ya? 4 menitan mungkin? Pegang bola dan cetak gol nih Riz, di tim Madura. Apa sih perasaan waktu itu? Mungkin nggak kebayang Mas ya. Waktu itu pas lawan Persija, saya kan di bench, belum disuruh. Iya benar. Saya di bench, yang lain ada beberapa pemain senior, ada yang warming up, dan saya masih di bench. Itu saya masih lihat-lihat aja, nggak nyangka kalau bakal itu saat itu main. Terus tiba-tiba saya disuruh warming up, pemanasan. Terus saya kayak ada pikiran apa disuruh main ya. Saya masih belum yakin, belum ragu. Bahkan kemarin kayaknya hampir gak jadi tuh, kan masih balik lagi, masih pemanasan lagi kan? Pemanasan lagi, ini main atau enggak ya? Terus ya udah, siapa yang main enggak, tetap siap. Terus ketika dipanggil coach, saya langsung main, alhamdulillah. Terus saya kayak perasaan senang, bangga, terus masuk gitu. Terus saat gol itu mungkin di luar nalar juga, nggak nyangka juga bisa cetak gol situ. Pokoknya kamu coba masuk, ternyata bola tuh masuk ya. Nata pemain gitu, alhamdulillah gitu. Nggak bisa diungkapin Mas. Seneng pokoknya Mas. Seneng ya kayaknya. Oke, Rizky kan masih umur berapa nih sekarang? 17 ya? 17. Mau ke 18 ya? 18. Oke. Di umur yang terbilang masih muda nih, sudah bisa beli apa sih?
Dari pribadi mas? Dari pribadi. Kalau dari pribadi mungkin udah bisa beli handphone kan sama motor. Iya, itu sudah sebuah kebanggaan tuh di umur sekian udah bisa beli handphone, motor. Mungkin masih sekolah juga. Masih sekolah juga. Yang biasanya minta ke orang tua kan, sekarang bisa beli sendiri nih. Udah punya penghasilan sendiri dan tiap bulan alhamdulillah juga bisa ngasih orang tua. Ngasih orang tua ya. Nggak minta-minta gitu. Oke. Ini yang udah bisa terbeli nih. Dan masih ada niatan nggak yang belum tercapai nih? Pengen beli apa atau ada niatan apa nih sampai sekarang? Mungkin pengen beli mobil sendiri. Beli mobil sendiri. Sama kayak beli rumah. Udah jauh nih ya. Di umur sekian tapi udah pikiran udah goalsnya harus tinggi mas. Harus tinggi, bener-bener. Oke. Ini bisa dicontoh ya teman-teman yang lain yang usianya masih mungkin terbilang masih muda tapi udah ada niatan, ada apa cita-cita yang udah tinggi tuh gak masalah. Itu kan juga reward buat kita sendiri kan. Cara mengatasi diri sendiri nih ketika kamu bermain jelek nih. Anggaplah aku ketika main aku merasa aku jelek nih. Gimana untuk mengatasi diri kamu sendiri? Mungkin langsung secara berpikir positif lagi mas ya. Kembali kayak nenangin dulu, kayak teriak gitu, lebih lepas, lebih nenangin lagi, berpikir positif, harus bisa kembali lagi, harus main bagus. Yang penting saat pertama masuk itu harus sentuhan pertama itu harus benar. Selanjutnya insya Allah. Ya kan, sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya pemain kan pasti juga pernah melakukan kesalahan, pernah ya salah umpan atau apalah. Dan seketika apalagi tim itu kalah, pasti kan banyak tuh netizen yang ngomen-ngomen gitu. Nah, bagaimana kamu menghadapi netizen seperti itu? Komenan-komenan itu yang nanda-nandai pasti kan banyak tuh masuk notif-notif di Instagram. Seperti apa? Pengalaman kemarin itu mungkin pas World Cup itu ada tim psikolog mas. Itu disaranin kayak ditenangin juga, dikasih tahu, dikasih masukan. Terus mungkin kayak tim psikolognya ada alat sendiri mas buat menangin. Cara-cara ngadepin netizen yang nggak suka sama yang suka gitu. Mungkin Instagramnya masih dibatasi atau baca yang bagus-bagus aja. Tapi yang jelek mungkin disuruh jadi motivasi. Tapi sampai sekarang masih ada nggak yang komen-komen kayak gitu, Riz? Nandai-nandai. Kalau yang jelek-jelek mungkin sekarang udah nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Apalagi yang kemarin sampai gagal, yang kemarin gagal masuk kan. Itu kan pasti banyak tuh kan, yang banyak nyerang-nyerang gitu kan. Di komen-komen. Di brand ambassador juga komen-komen itu mas. Tuh pas betul. Oke. Ini nih yang paling inti nih, Riz. Rizky udah punya cewek kan? Pertanyaan apa ini kan anak? Oh, iya kan. Belum ada mas. Yakin belum ada nih? Belum ada. Tapi teman. Oh teman. Yang Bahril punya hubungan nggak ada maksudnya? Nggak ada. Atau mungkin pernah? Pernah sih mas. Pernah ya. Umur berapa, Riz? Dulu mas SMP mas. SMP udah pacaran. SMP kelas 9 mas. Kelas 9. Tapi saya pacaran paling terakhir itu mas. Ya mungkin udah lumayan lama sih mas. 1 tahun. Setahun? Ya. Oh umur segitu tapi pacarannya udah bisa komitmen ya. 1 tahun tuh udah lumayan lama, Riz. Berarti bisa komitmen ya. Berhentinya juga karena bola. Oh karena bola. Alasanmu sendiri atau karena mantanmu itu kemarin yang nggak suka kamu main bola? Ya, alasan saya sendiri. Pribadi ya. Mantan support ya. Sampai sekarang masalah teknis nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Iya, oke. Tapi sampai sekarang yang namanya temen cewek banyak berarti ya mas ya? Banyak mas. Temen ya berarti ya, sekedar temen aja ya. Temen aja, oke. Tapi ada temen yang merasa kamu nyaman gak sampai sekarang mensupport kamu ketika kamu bermain, nyemangatin, dan habis latihan ataupun main juga masih ngasih ini support? Ada sih mas. Ada ya. Dan kamu merasa nyaman dengan orang itu? Nyaman mas. Nyaman banget. Dan orang sini juga mas. Orang sini di Jakarta. Oh orang Jakarta ya. Oke. Seumuran atau lebih dewasa, Riz? Atau masih lebih muda? Lebih muda ya. Ketika orang itu ada di depan kamu, apa yang kamu ingin ucapkan? Enggak nih. Ya
buat adiknya ya semoga bukan semoga tapi terima kasih yang sampai saat ini tetap mensupport saya. Ini yang contoh guys, mensupport saya sampai saat ini, dan semoga dari support ini menjadi motivasi biar saya juga bisa lebih semangat lagi dan tetap bersama kamu. Ya gitu ya, iyalah. Kalau bisa menilai diri sendiri, apa yang kamu rasa kurang atau apa yang jadi kelebihanmu? Soal apa mas? Ya, ketika main bola, aku kurangnya di sini nih, tapi aku kelebihannya tidak di sini gitu. Kalau kurangnya masih banyak mas ya. Banyak. Dari hal dasar mungkin mental mas ya. Mental. Baru juga debut di tim profesional Liga 1. Masih agak grogi berarti ya. Terus masih sama senior juga masih agak canggung gitu mas. Kalau saya di timnas di 17 U20 itu saya kayak masih lepas, bisa bicara sebagainya. Karena seumuran ya. Seumuran. Masih senior masih kayak nahan gitu, masih malu-malu lah. Kayak kemarin nih main sama pemain senior dan juga ada pemain asing juga. Dan kamu paling muda di lapangan itu. Terus kayak kamu ngaturnya atau masih tahu tuh gimana sih? Bukan ngatur sih, maksudnya kasih tahu, kasih saran atau kamu minta tuh gimana untuk kamu melakukannya? Mungkin itu masih manggil mas di lapangan. Oh mas ya, mas Jaja gitu ya. Mas Sniperson. Papai. Oh oke. Tapi kan itu harus profesional juga kan di lapangan nggak usah ya, manggil nama. Oke. Malu. Dan kelebihanmu apa, Riz? Menurut kamu sendiri nih, kalau bisa menilai diri kamu sendiri? Mungkin saya syuting juga main bagus mas. Oke. Sama kecepatan saya juga punya kecepatan. Itu kalau di sisi sepak bola ya. Kalau di sisi lain, Riz, kayak barusan bisa menaklukkan cewek. Ada katanya nggak pacaran tapi cuma ada mendekatkan orangnya. Nak aja karti. Satu. Hah? Satu aja. 15 mas. Satu. Jadi apa ini, Riz? Temen yang paling akrab nih di Madura United sampai saat ini siapa? Teman, guru, mentor, Cap Farudin. Oh iya. Farudin ya. Kenapa dia? Karena teman kamar ya? Ya. Terus mungkin juga kasih cuplikan yang bareng masuk kemarin main. Mungkin juga banyak masih sering kayak masukan baik. Jadiin aja sama orang Jawa. Semua juga baik kok. Oh, semua ya, semua. Baik. Pemain aja nih, yang lain kayak siapa? Abisel. Bisa masnya sendiri. Oh saya. Siap. Terpaksa kayaknya ya. Yang terakhir nih, Riz. Ketika kamu diberi pilihan, kamu tetap akan bermain di klub ini atau di Indonesia atau kamu harus pergi ke luar negeri? Mungkin saya pengen di luar negeri mas. Karena penuh pengalaman juga, terus berkarir lebih di Eropa juga bisa, ingin tujuannya lebih tinggi lagi. Klub Eropa ya. Kira-kira kamu ingin masuk ke mana? Seperti Oke. Ya semoga Bundesliga ini. adminnya juga ntar lihat terus kamu direkrut SD. Oke. Mungkin cukup sekian ngobrol santai sama Rizky Afrizal. Next kita akan ngobrol banyak lagi sama dia. Kalau dia cetak gol lagi saya panggil lagi nanti buat nambah view juga ke saya. Oke, terima kasih Rizky dan semoga karirmu sukses selalu. Cita-cita yang tercapai dan juga ada yang tadi semoga cepat ini ya, cepat lanjut juga ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu pada konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.